Hai, ketemu lagi. Video kali ini kita akan membuat greenhouse. Greenhouse ini ada di depan situ. Kita lagi habis ngukur, kita sudah menentukan titik-titik mana yang menjadikan untuk sebagai tiang. Habis ini kita akan bikin pondasi dan selanjutnya oh ya, ini greenhouse menggunakan pipa besi galvanis yang merupakan material utama biasanya untuk greenhouse modern. Nah, ini kita bikin sendiri. Kita lihat ya nanti seperti apa. Yuk. Nah, ini di belakang adalah pipa-pipa yang kita beli. Ada sekitar 20 pipa yang 1/4, ada 5 pipa yang 1,5, dan sisanya pipa 1 in sebagai support nanti buat penguatnya rangka. Nah, ini yang menjadi posisi tiang-tiang. Kita tancapkan ke tembok karena kita manfaatin tembok yang sudah ada. Nah, sedangkan yang di tanah kita langsung pasangkan ke bumi. Kira-kira kedalaman sekitar 40-50 cm dan sisanya ini sekitar 60 cm. Nah, nanti pipa yang besarnya, tiangnya itu yang 1,5 in, dia tinggal langsung masukin lalu diperkuat dengan baut. Kita bor di sini, kita perkuat dengan baut. Ini kasih sedikit pondasi biar kuat. Setelah pondasi dan pasaknya sudah kuat, kita pasang tiangnya yang tinggi 3 meter. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Sebelum dipasangin tiang, pasak kita perkuat dengan cara dicor seperti ini. Corannya cukup dalam. Oke, lalu kita coba pasang tiang ini setinggi 3 meter ke dalam pasak yang sudah kita cor di bawahnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat arch atau kuda-kuda antara kedua tiang ini. Nanti kita bengkokin pakai alat, kita bikin sendiri alatnya. Kita coba nanti lihat ya. Nah, bisa dilihat nih samping kiri saya ini adalah greenhouse lamanya, dan samping kanan saya, sekarang jadi samping kiri saya ini adalah greenhouse yang baru yang mau kita bikin. Oke, jadi kita lanjut dengan membuat arch atau kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini kemarin sempat bikin pakai mesin bender. Nah, saya coba bikin sendiri, bendernya pakai hidrolik sama pakai besi bengkok untuk 1/4 inch, tapi hasilnya gagal karena saya curiga pipanya itu terlalu tipis, jadi ketika dibengkokin itu dia malah jadi mengkeret gitu loh. Nah, maka dari itu kita sekarang coba ganti metodenya dengan cara dilas. Oke, kita mulai pengelasan. Setelah dipotongin, disusun sesuai dengan ukuran panjang, lebar, dan kemiringan. Udah diukur, dihitung-hitung pakai coret-coretan berapa derajat kira-kira kemiringan segala macam. Nah, kita sekarang mulai pengelasan. Nah, sekarang kita potong buat mengunci kuda-kuda. Ini sekitar 150 cm.
Jadi caranya adalah kita angkat dulu ini pipa, tiang ini kita angkat, keluarin dulu dari sini, baru kita masukin itu kuda-kuda dua-duanya, baru dimasukin lagi. Soalnya ngerjainnya sendiri, kalau berdua sih bisa langsung diangkat ke atas sana, langsung dimasukin di sana. Ternyata sendiri juga nggak bisa, harus minta tolong orang. Nah sekarang coba bantuan. Nah, tolong itu angkat ya. Oke, kemarin kan kuda-kuda naik. Nah, kemarin juga udah sempet masang galarnya dari tiang ke tiang. Nah, nanti tinggal lanjut pasang galar lagi buat antara sini, antar kuda-kuda, buat kuda-kudanya supaya lebih kuat lagi. Nah, terus kemarin juga sempet ini udah mulai gali-gali lubang buat naruh tandon di bawah. Oke, ini kemarin kita udah selesai masang galarnya. Terus ditambah support sama di kuda-kudanya ditambahin support juga. Nah, ini nanti selesaiin pasang reng, habis itu pasang spring clip, habis itu pasang screen net, habis itu tinggal pasang atap, dan habis itu finishing selesai. Nah, cuman yang menarik di sini adalah ini bagian ujung-ujung, bagian siku, ujung tiang ini kita kasih pasang sling. Ini buat penguat nih. Nah, sling ini ditarik dari ujung atas sana sampai ke tiang yang sini bawah. Nah, itu ada 1, 2, 3 yang sana, 3, 4. Nah, nanti juga akan ditambah di bagian yang sini, menyilang kanan kiri, di atas bawah, supaya dia juga kuat, biar gini nggak goyang, didorong nggak goyang. Nah, cuman kalau ini udah dipasang nih, kalau didorong ke sana dia udah nggak goyang nih. Iya, udah kuat banget nih. Mau dinaikin juga bisa nih. Oke, sling ini dipasangin tembakau di sini. Nah, di sini buat kunci, buat kencengin. Nah, ini kalau diginiin jadi kenceng dia. Sedangkan yang bagian atas sana dia hanya dilas sama besinya. Ini pakai besi 8 mili biar murah, biar terjangkau. Karena kalau pakai kawat sling lebih mahal lagi. Ini coba ntar saya naik ke atas itu buat melihat las-lasannya seperti apa ya. Nih, ini las-lasannya kayak gini. Udah kuat dinaikin. Nah, untuk pintu saya taruh di bagian depan di sini supaya mudah akses keluar masuk, dan kalaupun nanti ada yang mau lihat-lihat bisa langsung di depan sini. Nah, di sini di bawah sini juga ada pipa galvanis, di atas juga ada, ukurannya sama 1/4. Dan pipa ini atas bawah ini dipakai buat nanti naruh spring clip buat kunci screen net yang di atas sama yang di bawah, ditarik supaya supaya kuat. Terus yang di sini agak sedikit tricky karena ada kanopi existing dari rumahnya, jadi harus diakalin supaya ini tetap bisa ketutup di bagian atas. Tapi nanti ini bagian sini nanti paling dikasih talang air buat dibuang langsung. Nah, kalau dirubah kan sayang rumahnya dirubah.
sekarang habis dipasang seling penguat, terus pasang spring clip. Nah, spring clip ini nanti yang buat kunci di screen net dan plastiknya. Ini dia spring clipnya sudah dipasang. Nanti ini buat ngikat. Itu bisa lihat sendiri tuh, ada yang lagi nangkring pasang spring clip. Ini bentuk klipnya. Nanti di sini ada kawat zigzag. Kawat zigzag itu bisa mengikat. Jadi pertama screen netnya ditaruh di sini, terus diikat pakai kawat zigzag gitu. Ini screen net udah dipasang kemarin. Jadi berhubung saya kerja, yang kerjain orang lain. Saya kan masih nyambi nih, saya masih sebagai pekerja di sebuah karyawan, jadinya yang ngerjain orang lain dulu ya. Tapi lihat aja nih hasilnya nih. Oke, untuk target hari ini masang plastik, tapi saya nggak ikutan karena saya kerja. Jadi kita lihat aja hasilnya nanti lah ya. Oke. Lanjut dari yang kemarin, pemasangan plastik udah selesai, udah jadi. Jadi ya maklum lah ya, namanya juga orang kerja ya, jadi nggak bisa ikut bantu-bantu, biarin tukang aja lah, capek. Dan ini buat pintu. Ya, lumayan tinggi, 3 meter. Oke, hari ini adalah hari Sabtu, jadi saya libur kerja. Saya bisa bantu-bantu untuk ngerjain lagi. Nah, kalau kerjaan sendiri bakalan lama nih, nggak selesai-selesai, jadi sama tukang juga. Nah, ini ada pasir sama sprit, kita mau ratain tanahnya supaya rapi. Split kerikil udah sebagian dipasang, tinggal nanti ditebelin sama diratain lagi. Nah, nanti kalau udah selesai instalasi pemasangan juga, lokasi-lokasi buat pemasangan instalasi, nanti mau pasang karpet. Di atas sana ada satu exhaust buat ngeluarin panas, nanti biar keluar ke sana. Ini adalah konstruksi pintu campuran sama busi galvanis sama spring clip dan dilas. Sama ini ada besi siku digabung untuk jadi rel rangkanya. Yang bawah juga pakai besi siku, pakai roda pintu gerbang. Kemarin pas waktu masang plastik UV nya saya pas lagi masuk kerja, jadi nggak bisa ikut. Yang tahu-tahu udah jadi aja. Ini udah pasang karpet. Di bawahnya kasih kerikil sama pasir. Nah, terus pas bagian pinggir-pinggirnya dikasih hook. Nah, kayak gini. Kasih besi, tanam ke bawah. Sekarang di sana lagi masang kaki mejanya. Dipasangin sok dulu, nanti kaki meja tinggal dimasukin situ. Kemarin udah beres masang karpet sama kaki-kaki meja, dan udah mulai dipindahin gulinya di dalam. Yuk kita lihat yuk. Nih, gulinya udah mulai dipasang. Tapi
Tapi ini masih agak lama karena harus beresin saluran airnya juga untuk nutrisinya. Nah, yang ini yang hidroponik bagian pagar ini yang luar, ini juga sudah sempat dipindahin. Yang tadinya ada di sana. Nah, rumah yang sana sekarang udah kosong greenhouse-nya. Kita pindah ke sini. Nah, ini kebetulan hari ini lagi mau ada workshop ya, bukan? Ini ada cooking class. Nah, kita lagi setup ini buat nanti ada sekitar 17 orang sini bukan belajar sih, sama-sama kita sharing ini aja, apa namanya, bagaimana masak sayur buat anak. Nah, nanti ada chef kita yang akan masak di sini. Nah, kita lihat greenhouse saja. Nah, di belakang sana ada beberapa pohon kale di polybag. Dia pakai drip irrigation. Sama juga ada bibit durian buat digedein dulu, nanti pindah ke kebun kalau udah gede. Dan di sana ada aquaponik juga. Kita setup aquaponik kecil untuk eksperimen. Nanti hasilnya seperti apa. Dan di atasnya kolam ikan ada ininya, apa namanya, seedling buat nursing ya, buat nursery ya. Kita lihat yuk. Nah, yang ini kolam aquaponik, kita kasih koi ini dalamnya. Ada koi. Di atasnya kita taruh seedling di sini. Ini filter mekanik sama biologis. Nah, di sini untuk merubah kotoran ikan menjadi nitrat sehingga nanti bisa dijadikan pupuk. Nah, yang di belakang ini bawah ada ground tank. Ground tanknya kecil sih, hanya sekitar 550 liter. Ini untuk yang bagian dalam, dan yang ini ada satu lagi buat yang bagian luar. Kita pisah biar nggak nyampur. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi dengan video-video kita berikutnya ya.